Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Materinya sangat luar biasa, sangat mengena sekali. Dan yang bertanya Ustadz sudah banyak, sudah antri pertanyaannya di chat-chat yang sudah kita siapkan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, para wali murid, Ustadz Ustadzah, ini pertanyaannya hanya bisa lewat chat saja supaya tidak crowded. Silahkan tanya di chat itu, nanti kami bacakan. Alhamdulillah Ustaz Jayadi, ini di virtual ini yang ikut suami istri Ustaz Jayadi. Jadi ini agak seru. Jadi semuanya dapat, istri dapat, suami dapat. Ini Alhamdulillah. Semoga ini nantinya bisa menyebabkan para keluarga Usman ya, yang ikut, baik itu di luar atau di dalam, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tetap bersemi di saat apapun. Baik Ustaz Yadi, ini ada pertanyaan yang insya Allah saya bacakan. Yang pertama, gimana biar cinta itu bisa stabil Ustadz, biar gak naik turun? Itu Ustadz. Nanti kita rangkum aja Ustadz. Ada soalnya kayaknya ada yang sama Ustadz. Oke. Mau tanya Ustadz, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada persoalan dengan istrinya? Oke. Bagaimana beliau menghadapinya? Ini mirip-mirip Ustaz dengan atasnya. Bentar Ustaz, yang kedua. Yang ketiga Ustaz, mohon maaf, mohon berikan identitas nggih. Oh, nanti identitas Ustaz Cahyadi nanti ya. Ustaz. Oke. Untuk ini mau ngundang Ustaz nanti ya. Itu Ustaz, dua dulu Ustaz. Ya, siap. Oke. Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya mulai dari apakah di dalam keluarga Nabi SAW itu ada masalah? Ada ya, sahabat sekalian. Ini uniknya. Jadi, Nabi itu kan kalau Allah SWT menyatakan, Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilaya annama ilahukum ilahu wahid. Dalam Quran surat Al-Kahfi itu ya. Kul, katakanlah Muhammad, innama anta basyarun mislukum. Sesungguhnya aku itu adalah manusia biasa seperti kalian. Ada kata-kata basyarun mislukum. Manusia biasa, kayak kalian, mislukum, seperti kalian gitu. Jadi meskipun beliau itu nabi, tetapi basicnya itu bukanlah dari jenis yang berbeda. Misalnya gini, kalau jenis berbeda itu contohnya ya, malaikat itu dari jenis makhluk yang berbeda. Setan itu berbeda, jin itu berbeda, manusia itu berbeda. Nah, kalau Nabi SAW itu manusia ya, jadi bukan jenis yang sendiri gitu ya, enggak misalnya ada jenis malaikat, ada jenis nabi, ada jenis manusia, bukan begitu. Tapi nabi itu adalah golongannya golongan manusia, berarti bukan golongan malaikat, tapi juga bukan golongan sendiri, tapi dia adalah golongan manusia. Artinya apa? Ungkapan basyarun mislukum untuk menunjukkan bahwa nabi itu juga ya beliau punya sifat-sifat kemanusiaan ya seperti kita. Beliau bisa senang, bisa sedih, ya. Beliau bisa marah, ya. Beliau juga lapar kalau nggak makan. Beliau juga ngantuk kalau tidak tidur. Sama dengan kita. Maka ketika ada dalam kehidupan berumah tangga, ada saat-saat bermasalah atau permasalahan itu ada. Ada yang kecil, ya. Kalau yang kecil-kecil kita ambil contoh misalnya nih. Suatu ketika Nabi SAW itu ngobrol dengan Aisyah, baik-baik saja ngobrolnya ya. Tapi menceritakan sesuatu yang mengagetkan Aisyah. Jadi Nabi itu bilang begini, Aisyah, aku tahu loh kapan kamu itu lagi senang sama aku dan kapan kamu lagi nggak senang sama aku. Aisyah kaget dengan, ya Rasulullah, bagaimana kamu bisa mengetahuinya gitu? Bagaimana kamu bisa mengetahui? Jadi Nabi itu kenal detail dengan Aisyah sehingga Nabi itu tahu bahwa kalau tadi pertanyaan pertama ya, bagaimana agar cinta itu stabil, tidak fluktuatif, itu manusia itu mesti fluktuatif ya. Manusia itu mesti fluktuatif. Jadi cinta kita itu juga fluktuatif. Iman kita juga fluktuatif. Manusia itu ada naik turunnya itu selalu ya. Cinta kita juga demikian, itu wajar-wajar saja ya, asalkan tidak berlebihan dalam fluktuasinya itu. Nah, Nabi SAW menyatakan pada Aisyah, aku ngerti kapan saatnya kamu suka kepadaku dan aku tahu kapan saatnya kamu sedang tidak suka pada aku. Aisyah kaget. Ya Rasulullah, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Aku tahu itu, kata Nabi. Kalau kamu lagi suka sama aku, maka kamu akan bilang begini, demi Tuhannya Muhammad. Dan kalau kamu lagi nggak suka sama aku, kamu akan bilang, demi Tuhannya Ibrahim.
Jadi Nabi SAW itu kalau Aisyah sudah mulai mengatakan demi Tuhannya Ibrahim, itu wah ini Aisyah lagi gak senang sama aku gitu ya. Jadi sampai sedetail itu pengenalannya Nabi SAW kepada Aisyah, dan itu juga sekaligus menunjukkan ada fluktuasi-fluktuasinya. Ada saat di mana Aisyah itu lagi happy banget dengan Nabi SAW. Demi Tuhannya Muhammad. Kalau sudah mulai ngomong begitu, wah itu lagi deket banget, lagi senang banget dengan Nabi SAW. Kalau Aisyah, demi Tuhannya Ibrahim, itu lagi nggak senang, saya lagi jengkel sama Nabi SAW gitu. Nah jadi itu sifat-sifat kemanusiaan ya. Kalau tadi yang ditanyakan pertama, bagaimana agar tidak fluktuatif, hemat saya memang fluktuatif itu sifat kemanusiaan. Yang kita jaga adalah agar tidak sampai, misalnya kalau segala sesuatu berlebihan, lah itu nggak boleh ya. Karena semua yang mubah, semua yang baik, tapi kalau berlebihan, nggak boleh. Wong ibadah aja nggak boleh berlebihan. Ibadah itu baik ya, tapi nggak boleh berlebihan. Gitu. Jadi contohnya misalnya kayak di zaman Nabi itu, ketika Nabi masuk masjid, ngelihat ada tali yang digantungkan dari atas gitu ya, tergantung gitu talinya itu. Terus Nabi heran, apa nih? Kok ada tali kayak begini? Sahabat bertanya, oh itu miliknya Fulan ya Rasulullah. Untuk apa? Jadi kalau dia malam, sholat, kemudian supaya dia itu nggak jatuh waktu sholat malam, itu dipegangi talinya itu. Jadi dia sambil sholat malam itu sambil pegangan tali itu, takut jatuh. Artinya apa? Dia itu pengen sholat malam, tapi kadang-kadang ngantuk. Saking pengennya sholat malam, sambil ngantuk-ngantuk, sambil sholat malam, supaya nggak jatuh, dia pegangan tali itu. Kata Nabi, enggak seperti itu. Sholatlah dalam keadaan kamu masih suasana melek, maksudnya tidak ngantuk-ngantuk amat kayak begitu. Kalau malam hari ngantuk wajar ya, tapi maksudnya jangan sampai kamu maksain diri bahwa kemudian ngantuknya sudah nggak ketahan, tapi kamu sholat terus. Nah itu nanti justru itu tidak khusyuk, mungkin bacanya salah-salah, mungkin gerakannya salah gitu ya, hitungannya salah segala macam. Nah jadi kalau kita lihat ibadah saja nggak boleh berlebihan, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya itu muamalah pada umumnya. Maka interaksi corak cinta suami istri fluktuatif itu wajar saja ya, itu manusiawi banget ya. Nggak boleh cinta berlebihan kepada istri, nggak boleh cinta berlebihan kepada suami, tetapi kemudian yang perlu kita jaga fluktuasinya itu dalam batas-batas yang baik, dalam artian kalau lagi nggak senang jangan sampai kemudian melakukan tindakan yang jelek atau merugikan atau melakukan hal yang membahayakan pasangannya. Karena nggak senang lalu menampar, lalu mencaci maki, lalu menjelek-jelekan dan seterusnya. Itu tentu sesuatu yang sudah berlebihan seperti itu. Nah, kembali kalau kepada masalah di zaman Nabi SAW. Kecemburuan di antara para istri, itu manusiawi banget. Aturan atau kesepakatan ya di antara para istri Nabi adalah Nabi itu bergilir tiap hari. Hari ini nginep di rumah istri yang mana? Besok di rumah siapa? Besok di rumah siapa? Bergiliran. Sampai dengan Nabi SAW wafat, itu istri yang ada itu 9. 9 istri yang masih hidup pada saat Nabi SAW itu wafat. Ya, kalau jumlah total istrinya Nabi lebih dari 9. Tapi yang masih hidup pada saat Nabi SAW itu wafat, itu ada 9 orang. Nah, 9 orang ini, kata Aisyah, itu Nabi itu menggilir hari ini di tempat Aisyah, besok di tempat siapa, besok tempat siapa, sampai kemudian nanti ketika di tempat istri yang pertama lagi, setelah 9 kali itu selesai, barulah nanti yang ke-10 ke situ lagi. Nah, kesepakatannya adalah, kalau Nabi itu tinggal di rumahnya seorang istri yang sedang mendapatkan giliran, maka semuanya, termasuk pelayanan makannya, itu dari istri yang dapat giliran itu. Jadi, di situ itu totalitas, termasuk kemudian istrinya yang akan menjamu Nabi SAW. Suatu ketika, Nabi sedang berada di rumah salah seorang istrinya, sesuai dengan gilirannya, tiba-tiba ada istri yang lainnya, itu mengutus pembantu, mengutus pelayan, untuk kemudian dia memberikan makanan kepada Nabi SAW. Jadi, ketika pelayan itu datang, itu kemudian ada Nabi dan istrinya yang lagi di rumah itu ya, itu pelayan itu memberikan makanan kepada Nabi SAW, dan si istri yang dapat jatah ini cemburu. Ini kan jatahku untuk menjamu Nabi. Kenapa ada orang lain yang memberikan makanan kepada Nabi SAW? Akhirnya begitu kemudian si pelayan ini memberikan makanan kepada Nabi SAW, si istri yang dapat giliran ditinggali oleh Nabi SAW itu ya, menampik tangannya itu mengelak gini, sehingga akhirnya makanan yang dibawa oleh pelayan itu jatuh. Jadi piringnya akhirnya pecah, berantakan, makanannya tumpah di lantai itu.
Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau kemudian duduk di bawah di lantai itu ya, mengambil piring-piring yang berserakan itu, kemudian beliau mengumpulkan lagi makanannya. Nah, setelah itu kemudian beliau menyampaikan kalimat kepada pelayan. Coba bayangkan situasinya ya, Bapak-Bapak sekalian. Seandainya kejadian itu hanya ada pada Nabi dan istrinya, itu berarti nggak ada orang lain. Masalahnya adalah di situ ada pelayan, ada pembantu. Yang kalau kemudian tidak dijelaskan situasinya, pelayan ini bisa punya kesimpulan tertentu yang bisa jadi nanti jelek. Maka Nabi harus menjelaskan. Coba dalam situasi sulit seperti itu, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak marah sama sekali. Beliau tidak memarahi istri yang menampik makanan tadi. Beliau juga tidak memarahi istri yang mengirim makanan melalui pelayan itu. Beliau juga tidak memarahi pelayan yang datang dan memberikan makanan itu. Tidak ada yang dimarahi. Tapi Nabi SAW mengatakan cukup dengan satu kalimat. Ibu kalian sedang cemburu. Sudah selesai. Ibu kalian sedang cemburu. Jadi pelayan ini sebagai seorang perempuan, dia menjadi mengerti apa tindakan istri Nabi yang menampik itu ya. Itu lagi cemburu. Sudah selesai. Nggak usah dijelaskan panjang lebar. Jadi kalau kita lihat di situ, itu ada juga fenomena atau situasi di mana para istri Nabi juga mengalami kecemburuan di antara mereka. Tapi kecemburuannya sebatas seperti itu gitu ya. Oke. Nah, di antara masalah yang konflik ya antara Nabi dan istrinya itu pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika ada sengketa antara Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diceritakan sengketanya apa. Masalahnya nggak diceritakan. Lalu kemudian karena lagi ada masalah, kemudian Nabi mengundang Abu Bakar untuk menjadi mediator dari masalah mereka. Nah, coba perhatikan posisinya ya. Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar itu adalah sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebayang ya? Jadi Abu Bakar itu adalah mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Bakar adalah sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai sahabat dekat, tetapi juga sekaligus dia sebagai mertua gitu ya. Sehingga kemudian ketika ada konflik, ada problem antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, dengan Aisyah, maka kemudian yang terjadi adalah beliau itu meminta tolong kepada Abu Bakar untuk menjadi mediator, memediasi gitu. Nah, akhirnya Abu Bakar datang karena dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar datang. Setelah Abu Bakar datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata mengetahui bahwa putrinya Aisyah itu ada konflik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa bertanya, tanpa ngomong apa-apa, Abu Bakar itu langsung menampar Aisyah. Aisyah ditampar oleh ayahnya, oleh Abu Bakar. Ngelihat Aisyah ditampar, kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang sama Abu Bakar, Abu Bakar, saya tidak menyuruh kamu datang untuk melakukan itu. Saya nggak nyuruh kamu ke sini itu untuk melakukan tindakan seperti itu. Kalau kamu berlaku seperti itu, aku tidak akan pernah memanggil kamu lagi kalau ada masalah dengan Aisyah. Jadi maksudnya dia tak kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wong dia datang itu diharapkan untuk menengahi masalah, tapi ternyata malah memukul Aisyah. Kan Aisyah sebagai anaknya, sementara Abu Bakar itu sangat hormat, sangat cinta, sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ingin anaknya itu menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini juga nanti ketahuan sikap-sikap seperti ini ya. Itu kan ketika peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diam di biliknya karena ada peristiwa para istri itu meminta tambahan biaya, tambahan nafkah itu ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan di luar sana para sahabat itu kan ngumpul. Ini kenapa Nabi itu nggak keluar-keluar? Kok lama banget Nabi itu di dalam kamar terus-menerus gitu. Lalu ketika para sahabat itu lagi ngumpul di situ, itu saling ngomong satu dengan lainnya. Itu para para mertuanya Nabi kan, para mertuanya Nabi yang sekaligus adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu misalnya salah satu dari mereka bilang begini, kalau sampai anakku yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, akan aku pukul anakku itu. Nah, ini ungkapan sahabat ya. Jadi itu untuk menunjukkan betapa rasa cinta mereka kepada Nabi, hormat mereka kepada Nabi,
rasa penghormatan yang luar biasa besar kepada Nabi SAW. Lalu kemudian dia tahu Nabi SAW itu di dalam kamarnya berlama-lama nggak keluar-keluar itu sepertinya sih karena lagi ada masalah, beliau kecewa dengan para istri. Tapi Nabi tidak mengekspresikan marah ya dalam situasi kecewa itu. Nabi nggak memarahi istrinya, Nabi tidak menampakkan emosi kepada istrinya. Nabi menenangkan diri dengan jalan masuk ke dalam kamar, berdiam lama di situ, sampai para sahabat yang bingung kenapa Nabi diam saja di dalam kamar itu. Nah, di antara ungkapan para sahabat adalah, kalau ternyata anakku yang membuat Nabi itu marah, akan aku pukul anakku. Nah, itu ya, coba perhatikan kalimat-kalimat itu. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika misalnya, tadi dalam contoh, Aisyah dan Nabi sedang ada sengketa, sedang ada konflik, Nabi SAW mengundang Abu Bakar untuk kemudian menengahi, memediasi di antara mereka. Bukan memediasi, malah memukul Aisyah gitu ya. Jadi pada akhirnya kemudian mengagetkan Nabi SAW. Nah, jadi kalau kita lihat apa sikap Nabi SAW, nomor satu, ya kalau tadi ditanyakan apakah Nabi pernah ada masalah dan bagaimana sikapnya. Masalah yang dilakukan oleh Nabi SAW, nomor satu adalah Nabi itu selalu bersikap tenang setiap kali menghadapi masalah keluarga. Tadi saya contohkan kecemburuan para istri. Nabi tidak memarahi. Yang istri menampik makanan, tidak dimarahi. Pelayan yang datang, ngasih makanan, nggak dimarahi. Istri yang di rumah sana, yang sengaja mengantarkan makanan melalui pelayan, nggak dimarahi. Coba bayangkan. Nabi itu selalu bersikap tenang, tidak marah, tidak emosi di dalam setiap menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Makanya kalau kita mengatakan sunnah Nabi, ya Bapak Ibu sekalian, seringkali kalau orang zaman sekarang itu ya, kalau kita mengatakan ikuti sunnah Nabi itu yang kebayang itu poligami gitu ya. Padahal sunnah Nabi itu banyak banget. Sunnah Nabi itu diantaranya apa? Tidak marah kepada istrinya adalah sunnah Nabi. Selalu lembut kepada istrinya adalah sunnah Nabi. Tidak mengekspresikan emosi di depan suaminya adalah sunnah Nabi. Selalu berlaku bijak kepada istrinya adalah sunnah Nabi. Itu banyak banget sunnah-sunnah Nabi itu ya, yang kita bisa mencontoh dan bisa menjadikan itu sebagai bagian dari akhlak dan karakter diri kita. Nah, jadi itu yang kita lihat. Nabi juga mendatangkan mediator. Jadi boleh kalau kemudian kita ingin meminta mediasi. Makanya kalau di ruang konseling ya, saya dari tahun 2000 sampai sekarang sudah 20 tahun ya di ruang konseling. Ada kalau dulu sebelum pandemi ya, datang ke rumah ngobrol, kemudian kita berbincang ya, kita melakukan mendialogkan persoalan-persoalan hidup berumah tangga, itu kita mediasi. Saya menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup berumah tangga yang terjadi dari pasangan-pasangan suami istri yang butuh butuh pertolongan. Nah, jadi di situ kalau kita lihat dengan menghadirkan mediator yang dipercaya ya, mediator yang bisa menjaga rahasia, mediator yang dipercaya, mediator yang akan berlaku adil, mediator yang tidak akan berpihak begitu. Dan tentu saja mediator yang dalam kehidupan kita sekarang yang ngerti perspektif syariat Islam, sehingga dalam menyelesaikan masalah itu dikembalikan pada pedoman-pedoman syariah ya. Jadi sehingga memang betul-betul mendapatkan penyelesaian yang syar'i, tidak semata-mata curhat, tapi betul-betul di situ ada penyelesaian-penyelesaian yang berbasis kepada ajaran agama. Demikian, maka kalau ada pertanyaan yang lainnya. Baik Ustadz, ini pertanyaan 2 sudah sangat panjang sekali dan alhamdulillah sangat detail jawabannya, pembahasannya. Ada banyak Ustadz pertanyaannya. Ini saya coba bacakan dulu. Nanti yang sama mungkin bisa saya rangkumkan. Adakah trik khusus di saat cinta kita kepada suami atau istri sedang turun, misal pada saat marah atau jengkel, agar bisa tidak berlanjut-lanjut? Itu yang pertama Ustaz. Masalah yang tidak berlanjut-lanjut, triknya gimana? Yang kedua Ustaz, sabar pada suami atau sabar pada istri, apakah ada batasnya Ustaz? Seperti apa batas-batasnya? Itu batas Ustaz. Ya. Yang ketiga Ustaz, ya, yang ketiga biar ini untuk ini pembahasannya nanti. Bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, utamanya saat di pandemi ini? Itu Ustaz terakhir. Ya. Oke. Tiga ini banyak Ustaz, masih tinggal 5 lagi. 3 dulu, monggo Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi manajemen diri kita itu menjadi sesuatu yang harus terus-menerus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada misalnya namanya anger management, manajemen marah. Kemudian ada yang namanya
pengendalian diri ya. Jadi bagaimana seorang dewasa itu bedanya dengan orang yang belum dewasa adalah di dalam hal kemampuan untuk regulasi diri. Jadi regulasi emosi itu harus terus-menerus kita miliki. Orang dewasa itu ya. Makanya yang perlu kita pahami begini. Dalam diri kita semuanya, manusia itu kita semuanya punya emosi positif, punya emosi negatif. Emosi positif kita miliki, emosi negatif kita miliki. Kita nggak bisa milih itu, karena itu sudah Allah kasih kepada kita. Tetapi, di dalam aplikasinya, kita bisa mengendalikan. Nah, jadi kita bisa memilih hanya untuk memiliki atau mengekspresikan emosi-emosi yang positif saja dengan meredam emosi negatif. Nah, itu yang namanya regulasi diri, regulasi emosi. Kalau punya, ya, semua dari kita itu punya emosi negatif, punya emosi positif, punya semuanya. Orang bertakwa itu juga punya emosi negatif, punya emosi positif. Cuma bedanya adalah kalau orang bertakwa itu dia pandai meregulasi emosinya, sehingga yang akan dimunculkan hanyalah emosi-emosi positif. Dia pandai meredam emosi negatifnya. Itulah sebabnya makanya dalam ajaran agama kita misalnya, kalau sesuatu itu yang nanti bisa merusak, maka kemudian itu kita kendalikan. Contohnya marah. Marah itu akan merusak. Anger management itu ya, kalau dalam Islam, begitu kamu marah dalam situasi berdiri, maka duduklah. Kalau dalam situasi duduk masih marah, maka berbaringlah. Jadi kenapa aturannya kalau berdiri suruh duduk, kalau duduk suruh berbaring? Karena sebagian ulama mengatakan marah itu pengennya mengajak kita ke tempat yang tinggi. Egonya harus dimenangkan, menjadi orang yang nomor satu, tidak mau dikalahkan. Itu marah. Lalu kemudian kita lawan dengan kita turunkan diri. Kalau lagi berdiri, duduklah. Kalau lagi duduk, berbaringlah. Secara teknis, para ulama menjelaskan, kalau ada seorang laki-laki, dia marah kepada istrinya, dalam situasi dia berdiri, maka situasi berdiri memukul istrinya, itu mudah. Sambil berdiri, dia pukul istrinya, itu mudah, dan dengan pukulan yang sangat kuat. Tapi kalau dalam situasi dia duduk, begitu marah, dia duduk gini, memukul sambil duduk bisa. Ya, mukul sambil duduk itu bisa. Tapi pukulannya tidak sekuat kalau dia berdiri. Mukul gitu, kuat banget. Tapi kalau bapak-bapak sambil duduk, marah sambil duduk, lalu mukul gitu, beda kekuatan pukulannya. Nah, demikian pula kalau duduk itu masih marah, berbaring. Kalau bapak-bapak sambil berbaring sambil mukul, makin lemah lagi. Jadi, anger management itu ya, itu kalau kita lagi emosi sehari-hari antara suami dan istri itu. Ingat, Nabi SAW memberikan kepada kita arahan la taqdob walakal jannah. Coba Bapak Ibu sekalian, marah itu ada yang negatif, ada yang positif. Jadi marah itu tidak semuanya negatif, tidak semuanya positif. Tetapi kalau marah-marah yang sifatnya negatif, yang bisa merusak, itulah yang kemudian Nabi SAW mengatakan la taqdob walakal jannah, itu marah yang negatif, marah yang merusak. Kalau marah yang positif kayak apa? Allah dilecehkan, marah kita. Ayat suci dinistakan, marah kita. Nabi SAW direndahkan, marah kita. Kalau ada umat Islam tidak marah karena Nabi dilecehkan, dipertanyakan keimanannya. Kalau ada umat Islam tidak marah gara-gara ayat-ayat Allah dinistakan, dipertanyakan keimanannya. Itu marah yang positif. Marah karena Allah dilecehkan. Marah karena Nabi direndahkan. Marah karena ayat suci dinistakan. Itu marah yang positif. Tapi kalau marahnya karena tersinggung, istri ngomong apa, tersinggung suaminya marah-marah, itu la taqdob walakal jannah, ya, anger management. Seorang istri yang tersinggung gara-gara suaminya ngomongin jelek kepada dirinya, itu menyangkut diri pribadi. Tapi kalau menyangkut agama, ya, ada pelanggaran syariat, itu kita marah. Contohnya, ada istri ya yang dia itu tidak mau menutup aurat. Dia kemana-mana pakai rok mini, pakai baju yang seksi, tidak menutup aurat, pergaulannya bebas dengan laki-laki, ya, tidak bisa menjaga diri. Nah, itu namanya pelanggaran syar'i. Menutup aurat itu wajib. Jadi kalau ada perempuan yang memamerkan auratnya ke publik, itu sudah pelanggaran syar'i. Nah, itu mestinya suami marah. Nggak boleh suaminya mengatakan, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan dia sendiri. Ya nggak bisa begitu.
Sebagai suami, dia harus marah karena itu bukan hak dia, tapi haknya Allah SWT. Kalau cuma hanya dia, istrinya nggak masak hari ini, karena istrinya lagi nggak enak, lagi jengkel, lagi nggak nyaman, dia nggak mau masak, mogok masak hari ini, itu kan cuma hak dia yang dilanggar itu. Semata-mata dirinya tidak dilayani oleh istrinya, itu haknya dia. Tapi kalau sampai haknya Allah dilanggar, maka marah, ya. Jadi ini sesuatu yang kita tempatkan pada proporsinya. Nah, jangan sampai kemudian kita mengatakan tidak marah sama sekali. Lah kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran terhadap haknya Allah, ya harus ada kemarahannya, gitu ya. Tapi kalau itu yang dilanggar hanya diri kita, kita nggak usah marah, la takdob walakal jannah, itu ya terbaik. Nah, jadi kalau kita lagi meletup-letup emosinya, maka lakukan ya pengendalian diri itu, pengendalian emosi ya. Itu sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita tidak rusak suasana kehidupan rumah tangga kita itu oleh karena emosi-emosi negatif yang kita biarkan menguasai interaksi sehari-hari antara suami dan istri. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau menjadi orang tua yang baik, kalau kita sekarang di masa pandemi ini ya, itu memang anger manajemennya harus luar biasa. Kendali diri kita harus luar biasa. Kenapa? Karena mudah banget meletup emosinya itu. Anak tidak mau belajar daring ya, anak tidak mau mengikuti pembelajaran, anak tidak mau nurut ya dengan jadwal-jadwal, bikin emosi. Dan sudah begitu situasi orang tua sendiri sedang tidak nyaman karena berbagai macam hal yang tidak dimiliki, kayak misalnya kebebasannya hilang, ruang-ruang sosialnya hilang, kemudian penghasilannya berkurang atau bahkan habis gitu ya. Itu maka itu juga ngaruh ke orang tuanya, lalu benar bisa ngaruh ke anaknya. Sudah gitu ngelihat anaknya tidak mau belajar. Nah, kendali diri kita harus semakin kuat di situ. Kita harus berusaha agar kemudian kita tidak terjebak ya di dalam tindakan yang nanti merusak, merugikan, atau mencederai seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sedih kita ya, ada anak kelas 1 SD dipukuli orang tuanya gara-gara tidak mau belajar daring sampai anak itu meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian ada seorang istri di Jawa Timur yang dia karena nggak punya uang, minta uang sama suaminya juga ke PHK, nggak punya duit, tapi karena istrinya minta terus, akhirnya marah, dipukul lah kepala istrinya itu ya dengan bambu yang keras itu ya, sampai akhirnya berdarah-darah dan dilaporkan oleh istrinya ke kepolisian. Kalau di Sulawesi beberapa waktu yang lalu, seorang suami yang akhirnya menggorok istrinya dengan pisau karena istrinya minta terus uang sementara suaminya lagi ke PHK, nggak punya duit di masa pandemi. Nah, ini sesuatu yang kalau kita lihat, orang-orang yang dia tidak bisa menjaga emosinya dengan baik, mereka tidak bisa melakukan upaya untuk regulasi emosi diri ya, yang menyebabkan akhirnya dirinya terjebak dalam tindakan-tindakan yang mencelakai, mencederai, bahkan sampai level menghilangkan nyawa. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tingkatkan kesabaran kita dalam situasi-situasi yang berat ini. Kalau kita ridho dengan Allah SWT atas semua yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah pun ridho dengan kita. Dan kalau Allah ridho dengan kita, maka ini semuanya akan berbuah kebaikan. Ya. Meskipun sekarang kita terasa sulit, meskipun sekarang kita merasa ada banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan, tapi insya Allah ya, dengan kita selalu sabar, kita selalu ridho dengan pemberian Allah, kita akan selalu mendapatkan kebaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf kalau ada banyak hal yang belum bisa terjawab. Mudah-mudahan dalam kesempatan-kesempatan yang lain kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar bersama, bisa berdiskusi lagi ya dalam belajar untuk menjadi keluarga yang semakin baik, orang tua yang semakin baik. Mudah-mudahan saya doakan kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian ya, kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita yang lancar dan penuh berkah. Dan mudah-mudahan kalau kita semuanya dikumpulkan oleh Allah SWT di jannah surganya Allah SWT. Demikian Bapak-Ibu sekalian, saya kembalikan pada Ustaz Amir. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz Jayadi, ini mungkin memang habis sudah waktunya. Ini ada 5 pertanyaan Ustaz. Ini yang mana enaknya dijawab Ustaz? Ada yang paling urgent kayaknya. Mungkin ada waktu Ustaz. Satu aja 5 menit mungkin Ustaz. Oke, satu aja ya. Oke, ini penting kayaknya Ustaz. Karena ada urusan dengan keluarga ini.
Jika kita tinggal di rumah orang tua, Ustadz, orang tua istri, numpang, bagaimana sikap seorang istri ketika berpendapat suami berbeda dengan orang tuanya? Membela suami, tapi akan membuat orang tua marah, menenangkan hati suami, tapi merasa tidak enak hati pada suami karena selalu disuruh mengalah sama orang tua. Mohon diberi tipsnya, Ustadz, agar rumah tangga kokoh karena berkumpul dengan orang tua istri justru adalah perintah suami, bertujuan merawat orang tua di usia tua. Itu satu aja Ustaz. Yang lainnya mohon maaf ayah bunda. Insya Allah nanti kita WA-kan ke tim Ustadz Cahyadi. Monggo Ustaz. Baik Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT. Salah satu konsekuensi dari kehidupan kita di masyarakat Muslim, apalagi di Indonesia ya, yang berbeda dengan negara Barat, berbeda dengan negara-negara terutama yang sekuler, yang minoritas Islam ya, adalah bahwa kita itu sistem berumah tangganya, sistem keluarganya itu adalah extended family, keluarga besar. Kalau negara-negara Barat, itu sistem mereka itu nuclear family, keluarga kecil, keluarga inti. Makanya kalau kita belajar teori-teori keluarga dari Barat, itu mesti nggak sama dengan teori dari Islam. Karena kalau teori Barat yang dipelajari itu nuclear family, hanya suami istri dan anak-anak doang. Kalau Islam, apalagi kita di Indonesia, itu extended family. Jadi extended family itu bukan hanya suami istri dan anak, tapi kita juga orang tuanya, tapi juga cucunya. Makanya dalam satu rumah itu ya, kadang-kadang ada 4 generasi atau bahkan lebih dari itu. Kadang-kadang satu rumah itu 5 generasi. Di rumah saya tempat tinggal ini, di rumah saya ini, itu ada 4 generasi. Generasi yang paling tua itu generasinya ibu mertua saya, ibunya istri saya. Itu yang generasi pertama yang tertua. Nomor 2 generasi saya dan istri. Nomor 3 generasi anak saya. Nomor 4 generasi cucu saya. Di masa pandemi kami tinggal bareng-bareng. Jadi ada ibu mertua, lalu ada saya dan istri, ada anak-anak saya, dan ada cucu saya. Jadi di rumah itu 4 generasi. Nah, secara positif, kalau kita sistemnya extended family, itu kita akan memiliki banyak potensi. Jadi dengan extended family itu ya, itu banyak banget yang bisa dioptimalkan. Contohnya apa? Kalau dalam masa pembelajaran jarak jauh, misalnya contohnya ya, di rumah ada kakek, ada nenek. Kemudian suami istri ini bekerja, sudah kerja normal, keluar rumah. Tiap pagi suami istri itu keluar rumah. Lalu di rumah ada anak-anak, ya berarti cucu dari kakek nenek itu. Nah, kalau di rumah itu extended family, keluarga besar, maka di masa pembelajaran daring, kakek nenek bisa ikut membantu, mengawasi cucu-cucunya untuk belajar daring. Sehingga meskipun ayah ibunya pergi, ya kerja, keluar rumah, di situ ada kakek, ada nenek, bisa kita libatkan. Kakek, nenek, tolong didampingi aja. Meskipun kakek, nenek nggak ngerti pelajarannya, yang penting didampingi. Supaya anak ini dia nanti bisa belajar, ada temannya di situ. Orang tua yang pergi kerja juga tenang ya, karena di rumah ada kakek, ada nenek. Ini potensi positifnya. Tapi potensi yang nanti menjadi masalah, contoh seperti yang ditanyakan ini tadi, di masa orang tua kita sudah tua atau mertua sudah tua ya, dan dia butuh perawatan kita, maka kemudian di situ ada situasi-situasi yang pasti, tentu saja secara kemanusiaan itu ya, itu tidak sesuai harapan. Omongan orang tua atau omongan mertua yang tidak mengenakan, kemudian keinginan-keinginan yang kadang-kadang itu tidak masuk akal. Semakin tua orang, umurnya orang itu ya, kadang-kadang sering dikatakan kembali seperti anak-anak kecil. Keinginan-keinginannya ya, bahkan kadang-kadang itu melakukan perbuatan tindakan yang itu tidak menyenangkan kita sebagai anak-anaknya. Nah, dalam situasi kayak begitu, nomor 1, jangan dikonfrontasikan, jangan dipertentangkan. Contoh dipertentangkan itu gini, lebih milih mana? Apakah memilih ngikuti suami atau memilih untuk menghormati antara orang tua dengan suami itu ya? Itu jangan dikonfrontir. Antara mertua dengan suami, antara orang tua dengan suami, jangan dikonfrontir. Jadi jangan dipertentangkan. Kalau kita mempertentangkan, itu malah nggak dapat dua-duanya. Jadi berpikirlah bahwa suami itu seseorang yang harus ditaati oleh istri, sepanjang suami itu tidak berada dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Itu kaidahnya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dia itu maksiat kepada al-khaliq. Sepanjang itu bukan kemaksiatan, maka taati. Mentaati suami adalah bagian dari kewajiban istri. Menghormati orang tua adalah kewajiban. Jadi contohnya begini, saya punya kewajiban birrul walidain kepada orang tua saya. Kemudian istri saya punya kewajiban kepada orang tua. Kemudian istri saya, maka saya juga punya kewajiban untuk
menghormati birrul walidain kepada kedua mertua saya. Sebagaimana istri saya punya kewajiban untuk menghormati kedua orang tua saya. Nah, oleh karena itu masing-masing kita berikan haknya. Kepada orang tua, kita berikan haknya. Kalau orang tua sudah di masa tua, maka haknya untuk kita jaga adalah firman Allah SWT, wala takul lahuma ufin, wala tanharhuma, wala takul lahuma ufin. Jangan ngomong kepada kedua orang tua kamu yang sudah tua itu, nggak mau. Mereka wakul lahuma kaulan karima, katakan kepada mereka, baik orang tua kita maupun mertua kita yang sudah tua itu ya, perkataan-perkataan yang baik, yang mulia kepada mereka. Nggak boleh hak yang harus kita berikan kepada orang tua maupun kepada mertua. Jadi oleh karena itu tadi nomor 1 adalah yang saya sampaikan, jangan dipertentangkan, ya, oke. Yang nomor 2-nya adalah kompak dengan suami. Jadi begini, misalnya seorang istri harus merawat mertua yang sudah tua. Terus ada hal-hal yang dia nggak enak dengan mertuanya itu, tetapi juga dengan suaminya dia merasa tidak nyaman. Nah, yang harus Anda perbaiki nomor 1 itu adalah hubungan dengan suami. Bagaimana caranya agar Anda kompak dengan suami? Sehingga begitu rasa nggak nyaman Anda terhadap orang tua, terhadap mertua itu ya, dikomunikasikan. Bang, kok begini-begini ya, baiknya aku bagaimana Bang? Jadi sesuatu yang kemudian yang tidak nyaman itu, paling penting adalah Anda harus menjaga kekompakan hubungan dengan suami. Jadi, bicarakan dengan suami, yang sering saya katakan sebagai memiliki tempat atau pijakan yang sama. Jadi, berada di pihak yang sama, gitu ya. Menghadapi orang tua, menghadapi mertua. Suami istri itu berada di pihak yang sama. Jangan sampai misalnya begini, suami bilang-bilain orang tuanya, istri bilang-bilain orang tuanya. Kalau begitu, berarti suami dan istri berada di tempat yang berbeda. Yang harus kita lakukan adalah menghadapi masalah apapun dengan orang tua maupun mertua, maka suami istri itu harus berada di pihak yang sama. Jadi kemudian antara suami dan istri itu, Dek, bagaimana caranya agar kemudian kita bisa berlaku baik kepada orang tua? Bagaimana caranya agar bisa berlaku baik kepada mertua? Kita bicarakan. Kita obrolkan dengan baik-baik antara suami dan istri itu. Kalau suami dan istri kompak, maka akan bisa menyelesaikan semua masalah. Nomor 1, kekompakan suami istri. Makanya tadi ya, jangan dipertentangkan, kemudian kompaklah dengan pasangan. Insya Allah akan menyelesaikan semua persoalan sepanjang suami istri itu berada di pihak yang sama. Yang menjadi masalah, kalau suami dan istri dalam menghadapi masalah orang tua atau mertua, mereka berbeda sikap, tidak kompak. Lah itu yang akan meruncingkan masalah dalam keluarga mereka. Harus menjaga kesamaan sikap dengan pasangan. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan lagi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.